QS Al-Araf ayat 9 berbunyi tentang ringannya timbangan amal. Lalu akibatnya adalah kerugian diri sendiri karena mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat ini tampak seperti ayat hisab. Dalam tasawuf, ia justru menjadi cermin paling jujur tentang kualitas ma'rifat, bukan sekadar kuantitas amal. Mari kita tadaburi dengan pendekatan kalbu yang disucikan tazkiyatun nafs, menapaki jejak Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. 1. Timbangan yang ringan, amal tanpa ruh, ma'rifat. Dalam pandangan tasawuf, mizan timbangan bukan sekadar alat pengukur pahala, tetapi cermin bobot ruhani. Imam Junaid menegaskan, amal yang tidak lahir dari kesaksian hati hanyalah gerak jasad. Artinya, amal bisa banyak, tetapi jika dilakukan tanpa hadirnya Allah dalam kalbu, maka ia ringan. Ringan bukan karena sedikit, melainkan kosong dari nur. Disinilah ma'rifatullah berperan. Allah tidak menimbang bentuk amal, tetapi kesadaran siapa yang disembah. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Kerugian terbesar dalam tasawuf bukan masuk neraka semata, tetapi gagal mengenal Allah, padahal diberi kesempatan hidup. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya, jiwa diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Jika hidup dihabiskan hanya pada rutinitas lahiriah, maka ia telah menuniakan hakikat dirinya. Kerugian ini bersifat eksistensial, bukan rugi pahala, tetapi rugi makna keberadaan. Sri, mendustakan ayat-ayat Allah, penolakan batin. Dalam tasawuf, mendustakan ayat Allah tidak selalu berarti menolak teks Al-Quran. Seringkali ia terjadi secara halus. Ayat dibaca, tetapi tidak diresapi. Tanda-tanda Allah disaksikan, tetapi tidak mengubah hati. Ilmu bertambah, namun ego tetap berkuasa. Imam Junaid menyebut ini hijab ilmu, pengetahuan yang tidak menumbuhkan ketundukan. Ayat Allah hadir di kitab, di alam, di dalam diri, nafs. Menolaknya berarti menolak panggilan ma'rifat. 4. Tazkiyatun nafs, cara memberatkan timbangan. Menurut Imam Al-Ghazali, amal menjadi berat bila niatnya jernih, kalbunya hadir, nafsu tunduk, dan diri lenyap dalam pengakuan akan keagungan Allah. Inilah tazkiyatun nafs. Bukan menghapus amal dunia, tetapi mengosongkan ego dari pusat amal. Imam Junaid merumuskannya secara singkat. Ma'rifat adalah ketika engkau tiada, dan Allah yang nyata. Saat itu, sedikit amal bisa lebih berat dibanding segudang amal yang masih mengusung aku. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Maka makna terdalam QS Al-Araf ayat 9 dalam perspektif tasawuf adalah, barang siapa hidup tanpa kesadaran akan Allah, maka seluruh amalnya kehilangan bobot ruhani, dan ia telah merugikan hakikat dirinya sendiri. Marifatullah bukan tambahan ibadah, tetapi jiwa dari seluruh ibadah. Tanpanya, timbangan ringan. Dengannya, bahkan diam pun bisa bernilai ibadah. Ayat ini bukan ancaman semata, tetapi peringatan lembut. Jangan sampai hidup berakhir tanpa pernah benar-benar bertemu dengan Allah dalam kalbu. QS Al-Araf ayat 10 berbicara tentang sesuatu yang tampak sangat duniawi, bumi, penghidupan, dan rasa cukup. Dalam tasawuf, justru di ayat seperti inilah rahasia ma'rifatullah sering tersembunyi, karena yang paling dekat sering paling luput disadari. Mari kita tadaburi ayat ini dengan kalbu yang dibersihkan tazkiyatun nafs, menapaki pandangan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. 1. Kami telah menjadikan untukmu di bumi. Dalam tafsir lahir, ini adalah nikmat fasilitas hidup. Dalam tasawuf, bumi adalah wadah amanah, bukan tujuan. Imam Junaid memandang dunia sebagai tempat tajalli, bukan tempat menetap. Artinya, dunia diciptakan agar manusia mengenal pemberi, bukan agar manusia terikat pada pemberian. Marifatullah dimulai ketika kalbu sadar. Semua yang menopang hidup bukan berdiri sendiri, tetapi berdiri karena Allah. Kedua, yish, sarana, bukan sumber. Kata yish penghidupan sangat penting. Ia bukan hanya rezeki materi, tetapi seluruh sarana bertahan hidup. Tenaga, akal, relasi,
Waktu, Imam Al-Ghazali menjelaskan, rezeki bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang Allah alirkan melalui kita. Ketika kalbu mengira sarana sebagai sumber, disitulah hijab muncul. Ma'rifatullah terjadi saat tangan bekerja, tetapi hati bersandar. Sri, sedikit sekali kalian bersyukur. Lalai kalbu. Dalam tasawuf, syukur bukan ucapan, tetapi kesadaran eksistensial. Imam Junaid berkata, syukur adalah tidak menggunakan nikmat untuk selain Dia. Kurangnya syukur bukan karena nikmat sedikit, melainkan karena kalbu teralih dari yang memberi. Imam Al-Ghazali menambahkan, ketika nikmat membuat lupa, maka nikmat itu berubah menjadi ujian. Disinilah tazkiyatun nafs bekerja, membersihkan kalbu dari rasa memiliki. 4. Dunia sebagai cermin marifat. Qiyas Al-Araf ayat 10 menunjukkan bahwa bumi, rezeki, dan kecukupan adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda Allah di alam. Dalam pandangan tasawuf, orang yang belum marifat melihat dunia sebagai tujuan, orang yang marifat melihat dunia sebagai penunjuk arah. Imam Junaid menyebut kondisi ini, fana dari dunia, baka dengan Allah, bukan meninggalkan dunia secara fisik, tetapi mengeluarkannya dari pusat kalbu. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Makna terdalam QS Al-Araf ayat 10. Menurut tasawuf adalah Allah menyingkapkan diri naya melalui kecukupan hidup, tetapi hanya kalbu yang disucikan yang mampu melihat pemberi di balik pemberian. Marifatullah bukan menjauhi dunia, melainkan tidak tertipu olehnya. Sedikitnya syukur bukan karena kurang nikmat, tetapi karena kalbu belum pulang. Ayat ini mengajarkan satu kesadaran halus. Jika dunia membuatmu lupa Allah, Ia adalah hijab. Jika dunia membuatmu makin sadar akan Allah, Ia telah berubah menjadi jalan mahrifat. QS Al-Araf ayat 11 membawa kita ke satu momen kosmik, penciptaan Adam, perintah sujud, dan kejatuhan iblis. Dalam tasawuf, ini bukan sekadar kisah purba, melainkan peta batin manusia drama yang terus berlangsung di dalam kalbu setiap saat. Mari menyingkap hakikat marifatullah ayat ini melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana dirasakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. 1. Kami ciptakan kalian, lalu kami bentuk. Tasawuf membaca penciptaan bukan hanya jasmani, tetapi peniupan makna. Imam Junaid memandang bahwa bentuk adalah hijab, makna adalah amanah. Allah membentuk manusia agar ia mampu menjadi cermin. Nama-namanya, tubuh adalah alat, tetapi kalbu adalah ruang marifat. Maka penciptaan Adam adalah isyarat. Manusia disiapkan bukan sekadar hidup, melainkan mengenal yang menghidupkan. 2. Perintah sujud, pengakuan atas rahasia kalbu. Perintah sujud kepada Adam bukan pemujaan manusia, melainkan pengakuan kosmik atas potensi marifat dalam diri insan. Imam Al-Ghazali menegaskan, malaikat unggul dalam ketaatan, manusia unggul dalam kesadaran mengenal. Sujud adalah simbol bahwa cahaya marifat dalam kalbu manusia memiliki kedudukan tinggi jika dijaga dan disucikan. Sri, iblis, simbol ego yang menolak marifat. Iblis bukan sekadar makhluk pembangkang. Dalam tasawuf, ia adalah cermin ego. Imam Junaid menyebutkan, siapa yang masih melihat dirinya, ia belum sujud. Iblis menolak bukan karena tidak tahu Allah, tetapi karena terikat pada identitas diri, asal, kelebihan, dan pembanding. Inilah inti tazkiyatun nafs, membersihkan aku yang merasa lebih. 4. Marifat dan kerendahan kalbu. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ilmu tanpa kerendahan melahirkan kesombongan. Kesombongan adalah tirai tebal makrifat. Adam diangkat karena ketundukan. Iblis jatuh karena pembelaan ego. Maka jalan makrifat bukan akumulasi pengetahuan, tetapi peluruhan kepemilikan diri. 5. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Makna terdalam QS Al-Araf ayat 11 dalam perspektif tasawuf adalah manusia diciptakan sebagai wadah ma'rifat, tetapi hanya kalbu yang disucikan dari kesombongan yang mampu menerima cahaya pengenalan kepada Allah. Setiap kali ego menolak tunduk, kisah iblis
terulang. Setiap kali kalbu merendah, sujud kosmik kembali terjadi. Ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifatullah bukan soal asal penciptaan, tetapi sikap batin setelah diciptakan. Di sanalah Adam dimuliakan, dan di sanalah manusia diuji setiap hari. Di dalam kalbunya sendiri. QS. Al-Araf ayat 12 menyingkap kalimat yang pendek, tetapi mematikan secara ruhani. Jawaban iblis ketika ditanya, mengapa ia tidak sujud? Dalam tasawuf, ayat ini adalah anatomi paling telanjang tentang runtuhnya ma'rifat bukan karena bodoh, tetapi karena merasa tahu. Mari kita tadaburi ayat ini dengan kalbu yang disucikan, tazkiyatun nafs. Mengikuti napas batin Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. 1. Aku lebih baik darinya. Lahirnya hijab aku, kalimat iblis, bukan sekadar pembangkangan, melainkan deklarasi ego. Imam Junaid berkata, selama engkau masih berkata aku, engkau belum mengenal dia. Dalam tasawuf, aku adalah hijab pertama dan terakhir. Begitu kalbu menilai diri lebih suci, lebih benar, lebih mulia saat itu cahaya marifat padam. Iblis tidak menyangkal Allah. Ia menyangkal perintah Allah demi logikanya sendiri. Api dan tanah. Salah membaca hakikat. Iblis menggunakan argumen unsur. Api dianggap lebih tinggi, tanah dianggap rendah. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kebenaran tidak ditimbang dengan asal-usul, tetapi dengan ketaatan kalbu. Dalam tasawuf, tanah justru simbol kerendahan, kesiapan menerima, kemampuan ditanami. Api membakar dan naik, tanah menunduk dan menumbuhkan. Marifat tumbuh di tanah kalbu yang rendah, bukan di api ego yang merasa bercahaya. Sri. Ilmu tanpa tazkiyah. Akar kejatuhan. Iblis berilmu. Ia tahu Tuhan, namun ilmunya tidak disucikan. Imam Al-Ghazali menegaskan, ilmu yang tidak melahirkan takut kepada Allah adalah hujah atas pemiliknya. Inilah bahaya terbesar bagi pencari jalan. Ilmu bertambah, tapi ego ikut membesar. Tasawuf tidak menolak akal, tetapi menundukkannya di hadapan perintah. 4. Marifat menuntut tunduk, bukan argumen. Imam Junaid menyatakan, makrifat adalah lenyapnya kehendakmu di hadapan kehendaknya. Iblis gagal bukan karena kurang dalil, melainkan karena enggan tunduk. Dalam tazkiyatun nafs, yang disucikan pertama kali bukan perbuatan, melainkan rasa lebih benar. Disitulah perang batin sesungguhnya. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Makna terdalam QS Al-Araf ayat 12. Menurut tasawuf, adalah marifatullah gugur bukan karena kebodohan, tetapi karena ego yang merasa lebih tahu, lebih suci, lebih layak. Setiap kali kalbu berkata, aku lebih, sujud batal. Setiap kali kalbu rela merendah, cahaya marifat kembali menyala. Ayat ini adalah peringatan lembut namun tajam. Jalan menuju Allah bisa terputus, bukan oleh maksiat besar, tetapi oleh kesombongan halus yang dibenarkan akal